Perkenalkan, nama saya Zahra Induriska dengan NIM 6661240176. Saya akan mempresentasikan hasil dari analisis saya, yaitu tentang tata kelola IT dan indeks SPBE KAI Akses, dengan judul analisis tata kelola IT dan indeks SPBE pada aplikasi KAI Akses milik PT Kereta Api Indonesia. KAI Akses merupakan salah satu inovasi digital yang dikembangkan untuk meningkatkan pelayanan transportasi kereta api. Namun, pertanyaan pentingnya adalah, apakah inovasi tersebut itu benar-benar menghasilkan nilai nyata bagi pengguna dan organisasi? Apakah pembelian tiket itu menjadi lebih mudah? Dan apakah antrian di stasiun itu berkurang? Apakah kinerja perusahaan juga menjadi lebih efektif? Untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut itu dapat dijawab melalui analisis transformasi layanan yang terjadi setelah implementasi KAI Akses. Dalam tata kelola teknologi informasi, terdapat satu pertanyaan mendasar, yaitu siapa sih yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan terkait teknologi informasi di dalam organisasi? Apakah keputusan tersebut itu ditentukan oleh pimpinan organisasi, oleh inti teknologi informasi, atau yang melibatkan seluruh unit tenaga kerja? Untuk menjawab ini, digunakanlah kerangka tata kelola IT dari Weil Ross tahun 2004 yang membantu mengidentifikasi pola pengambilan keputusan teknologi informasi dalam organisasi. Selanjutnya ada, selain menggunakan kerangka Weil and Ross, analisis juga mengacu pada sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. SPBE merupakan standar yang digunakan untuk menilai kualitas tata kelola dan layanan berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020. Standar itu menjadi acuan dalam mengevaluasi sejauh mana sih digital itu mampu memberikan manfaat bagi pengguna dan juga organisasi. Jadi hasil analisis itu menunjukkan kondisi nyata yang menarik. Di satu sisi, KAI Akses itu terlihat berjalan dengan baik dan memberikan pengalaman positif bagi pengguna, namun di sisi lain itu masih terdapat sejumlah tantangan pada aspek tata kelola internal dan infrastruktur pendukung yang belum optimal. Kondisi ini tuh diibaratkan seperti bangunan yang terlihat kokoh dari luar, tapi masih memiliki beberapa bagian fondasi yang perlu diperkuat. Jadi perbandingan ini tuh menunjukkan bahwa adanya perbedaan aspek yang terlihat oleh pengguna dan aspek yang bekerja di balik layar. Pada sisi yang terlihat oleh pengguna, tingkat kepuasan itu mencapai 97% dan arah kebijakan digital perusahaan juga telah mendukung pengembangan layanan berbasis teknologi. Namun, pada sisi backhand masih ditemukan beberapa tantangan seperti integrasi sistem yang masih belum optimal, koordinasi antar unit yang perlu diperkuat, serta adanya kebutuhan peningkatan infrastruktur pendukung. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan layanan digital itu tidak hanya ditentukan oleh tampilan dan kemudahan penggunaan, tetapi juga oleh kekuatan sistem yang mendukungnya. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa nilai indeks KAI Akses itu mencapai 3,316. Hal itu berdasarkan SPBE termasuk dalam kategori baik. Meskipun demikian, hasil analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa nilai tersebut itu banyak didukung oleh tingginya kualitas layanan publik yang dirasakan oleh pengguna. Artinya, masih terdapat beberapa tata kelola aspek internal yang perlu diperkuat untuk kualitas layanan dapat dipertahankan secara keberlanjutan. Terdapat beberapa aspek tata kelola teknologi informasi yang memerlukan perhatian dan pengembangan. Selanjutnya ada indeks SPBE yang berada pada kategori baik yang menjadi indikator positif, tapi juga menunjukkan pentingnya peningkatan tata kelola internal agar kualitas layanan itu dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada masa mendatang. Analisis ini tuh mengacu pada Peraturan PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020, kerangka tata kelola Weil Ross 2004, serta laporan menunjukkan dua kondisi yang berjalan secara bersamaan. Di satu sisi, kualitas layanan kepada pengguna dan arah transformasi digital dapat menunjukkan keberhasilan positif, tapi di sisi lain itu terdapat kebutuhan untuk meningkatkan kualitas tata kelola internal dan kesiapan infrastruktur pendukung. Oleh karena itu, keberhasilan transformasi digital itu tidak cukup hanya mengandalkan layanan yang baik, tetapi juga memerlukan fondasi tata kelola yang kuat agar mampu bertahan dalam jangka panjang. Jadi untuk mendukung penguatan transformasi digital diperlukan langkah dilakukan secara bertahap. Pada jangka pendek, fokus diarahkan pada penguatan koordinasi internal dan kejelasan pengambilan keputusan teknologi informasi. Pada jarak menengah dilakukan peningkatan integrasi sistem serta penguatan keamanan data. Sementara pada jangka panjang, organisasi itu perlu membangun budaya tata kelola teknologi informasi yang berkelanjutan agar transformasi digital itu tidak hanya berkembang secara langsung, tapi itu berkembang secara bertahap dan juga menjadi optimal. Hasil analisis menggunakan matriks Weil and Ross menunjukkan bahwa pola tata kelola KAI Akses itu cenderung mengarah pada model monarki, IT dan duopoli. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar keputusan teknologi informasi itu masih terpusat pada pihak tertentu, terutama unit teknologi informasi dan jajaran pimpinan. Akibatnya, keterlibatan unit bisnis dalam proses pengambilan keputusan itu masih perlu ditingkatkan agar kebutuhan operasional menjadi lebih terakomodasi.